Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Firdi TV. Perkenalkan, saya Arya dan rekan saya, Billy. Kali ini kita akan membahas mengenai penghinaan terhadap pemerintah. Nah, Billy, apa yang dimaksud penghinaan terhadap pemerintah? Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disebut KUHP baru yang mulai berlaku per 2 Januari 2026, ada ketentuan yang mengatur penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Intinya, penghinaan itu dipahami sebagai tindakan yang menyerang kehormatan atau martabat presiden atau wakil presiden secara merendahkan, misalnya komentar yang sifatnya meremehkan atau melecehkan secara pribadi, bukan kritik terhadap kebijakan. Pasal berapa terkait penghinaan di KUHP baru? Pasal 240 KUHP yang berisi penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara dengan ancaman pidana penjara maksimal 1 tahun 6 bulan atau agenda kategori 2. Nah, definisi penghinaan dinilai bukti tafsir dan berpotensi membungkam kritik. Nah, lalu bagaimana dengan kritik yang tajam terhadap kebijakan pemerintah? Apakah itu bisa dipidana juga? Itu yang penting dipahami. Kritik terhadap kebijakan pemerintah tetap dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi. Kritik yang konstruktif atau yang ditujukan kepada kebijakan tidak otomatis dianggap penghinaan dan tidak dipidana. Sebaliknya, penghinaan terkait integritas pribadi presiden itu yang bisa masuk ke ranah pidana di KUHP baru. Kalau begitu, apakah KUHP baru benar-benar membatasi kebebasan berekspresi? Pemerintah dan pembentuk undang-undang menegaskan bahwa aturan penghinaan ini tidak dimaksudkan untuk membungkam kritik publik. Justru pasal ini dibuat sebagai delik aduan yang berarti proses hukum hanya bisa jalan kalau presiden atau wakil presiden sendiri yang melapor. Ini dimaksudkan untuk menghindari proses hukum otomatis dari komentar umum. Menarik sekali. Tapi saya dengar ada yang menguji pasal itu ke Mahkamah Konstitusi. Betul, adanya sejumlah warga, terutama mahasiswa hukum yang menguji pasal 218 KUHP yang mengatur penghinaan presiden atau wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Karena mereka merasa pasal ini bisa membatasi hak berekspresi dan merugikan kebebasan berpendapat warga negara. Jadi mungkin masih ada perubahan lagi nanti. Potensi gugatan itu bisa memicu diskusi konstitusional lebih jauh. Karena menurut beberapa pandangan akademik dan kritik, ketentuan penghinaan ini bisa menimbulkan efek gentar atau yang dinamakan chilling effect pada kebebasan berekspresi jika tidak diterapkan dengan hati-hati. Terakhir, bagaimana masyarakat bisa membedakan kritik yang aman dan hinaan yang berpotensi masalah hukum? Secara garis besar, kritik menyoroti kebijakan, menyampaikan pendapat atau analisis yang ditujukan kepada tindakan atau keputusan pemerintah. Kemudian penghinaan, pernyataan yang menyerang pribadi, menghina martabat atau kehormatan seseorang secara pribadi. Intinya, fokuslah pada substansi kebijakan, bukan pada penghinaan pribadi. Itu panduan praktisnya. Terima kasih banyak Pak Billy atas wawasan yang sangat bermanfaat. Semoga ini bisa menambah pengalaman kita semua. Nah, pemirsa, jika Anda mengalami persoalan serupa atau ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai masalah hukum, Anda bisa menghubungi kami di www.firbilawfirm.com atau di www.konsultasihukum.co.id. Sekian, terima kasih.